Paradigm people, welcome into Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. With me Franz 207 And Eric Limas. Dan kita langsung kedatangan Oki Alparesi. Ramos. Akhirnya datang ke sini juga. Oh my god. Seneng banget loh. Akhirnya mampir ke studio kita. Karena tahun lalu pakai Zoom. Mohon maaf, meeting atau mau podcast ya? Makanya. Aduh gak seru banget, tapi alhamdulillah diundang. Thank you so much Para dan juga Thank Ko you, Franz dan juga Pak. thank You so much for having me. Wow, ini luar biasa sekali hari ini kita bisa mendatangkan Oki Alparesi. Oki nggak tuh? Oki Alparesi bro. Ini dia yang paling familiar ya gitu di Instagramnya Paradigm Fitness Indonesia ya kan. Selalu check in jam 6 pagi. Start Victory Mode. Yang ngidupin treadmill siapa? Wow. Bukan saya. Wow. Bukan. Wow. Bukan. Tapi Oki melihat. Melihat siapa yang ngidupin. Benar. Wow, itu luar biasa loh. Itu sangat menginspirasi kita semua, termasuk so much. aku. Thank ya you, kan? How come bisa sampai serajin itu workout jam 6 pagi sudah sampai di Paradigm? Kenapa ya? Karena kalau menurut aku lebih enak tuh olahraga pagi. Karena pagi tuh energi tuh masih baru ya. Karena baru bangun tidur, ya kan. Terus mandi pakai air dingin tuh bagus juga kan. Jangan pakai air panas ya. Cuma air hangat maksudnya. Pagi-pagi seger olahraga udah enak. Tapi kalau misalnya pulang kerja atau sore biasanya udah capek kan ya. Jadi aku memang pilih pagi-pagi dan nggak rame juga kalau pagi-pagi. Jadi seru. Gitu. Oke, itu kita bener-bener kalau ngelihat Instagram langsung semangat gitu, kayak berasa tertampar gitu. Iya kayak. Bener gak sih ini? Oh my God. Bener. Rajin banget gitu, luar biasa. Dan itu konsisten loh. Iya. Iya, aku dari dulu dari dari awal-awal nge-gym memang suka pagi. Bahkan dulu nungguin di depan kalau belum buka tuh tahu tuh jam berapa sebenarnya gymnya buka. Tapi Paradigm selalu tepat waktu kok. Oh wow. Keren. Itu Best. dijadiin clickbait ya. Jadi bagi para pekerja-pekerja pagi CBD ya bisa langsung datang ke Paradigm udah buka kok deh. Real SCBD. Real SCBD benar banget. Nah, speaking of Start Victory Mode, Yep. ya kan, itu kan bisa dibilang kayak hashtag andalan Aduh, Oki. iya. Oki nggak tuh? Oki Alparesi bro. Itu gimana sih ceritanya Di tentang balik Start itu ya. Victory Mode? Sebenarnya itu ditemukan nggak sengaja sebenarnya. Jadi aku suka nonton TV ada iklan gitu kan nyebutin Start Victory Mode kayak gitu. Terus kayaknya lucu juga nih kalau misalnya aku taruh di Instagram gitu kan. Dan ternyata pada tertarik, pada suka, pada terinspirasi juga gitu. Terus aku temukan meaning juga di balik Start Victory Mode. Tadi cuma nulis-nulis aja di sosial media, tapi aku menemukan bahwasanya kadang kita ngerasa hari yang bagus itu kayak misalnya cuma hari weekend doang gitu. Senin itu selalu hari yang gak enak gitu lah, monster day kata bilang gitu kan. Menurut aku semua hari itu adalah hari baik dan hari kemenangan buat kita semua. Jadi Start Victory Mode mulai hari kemenangan hari itu juga. Jadi setiap hari kemenangan, setiap hari olahraga pasti dapatin hasil yang terbaik gitu. Wow. Because every day is your victory day. Gitu. Ya nggak sih? Bener. Iya benar-benar kita harus winning the day ya. Winning the day gitu. Jadi memang nggak ada yang kalah di hari itu, semuanya kita menang kalau kita start dengan positif harinya gitu. Bener. Terus kayak Oki juga rajin banget itu workout bener-bener. Wow, itu konsisten banget. Seminggu bisa latihan berapa kali? Bisa 6 kali. Religiously 6 days a week ya. Iya. Capek dia kayaknya ngajarin. Dan kita pun juga semua bisa melihat ya. Iya. Kayak physical transformation dari seorang Oki Alparesi itu wow. Iya. Itu wow banget. Wow. WOW ya. WOW. WOW. Teroki-oki. Oki. Ya kan Iya. itu gimana sih bisa sampai bisa dibilang sekarang tuh kayak wow banget gitu. Oke. Pastinya kalau dulu itu memang pakai baju tuh kayak ngerasa kayak kurang bagus gitu loh Kak. Kalau di badan yang dulu gitu ya. Bukan nggak grateful gitu, tapi kan ketika pakai baju itu kayak ada yang kurang deh gitu. Misalnya kayak dulu aku tuh
belly love handle-nya gitu gede gitu, terus kayak aku ngerasa shoulder aku tuh kecil, jadi terus aku cari-cari googling gimana sih caranya supaya badan tuh bagus gitu ya. Terus aku menemukan dulu itu aku pakai online PT karena dulu zaman pandemi gitu ya. Terus menang Elmen, makin ngerti lagi gitu kan. Terus bekerja sama dengan Paradigm, jadi makin rajin lagi nge-gymnya gitu Kak. Jadi memang motivasinya sih dari diri sendiri dulu sih Kak, pengen ngelihat pengen ngeliat badan aku tuh sejauh mana sih aku bisa memberikan terbaik buat badan aku gitu. Jadi olahraga jadinya semakin pede lah sekarang gitu. Be the better version of you. Exactly, exactamente. Keren gak tuh ya. Gitu Kak. Oke, terus kalau kayak makanan-makanan gitu Oki jaga gak sih? Makanan aku lebih ke flexible dieting. Jadi menurut aku tuh gak ada cheat day, gak ada cheat meal. Because if you love something you never cheat. Ya gak sih? Aku inget loh kata-kata itu. Oh iya, kita udah bahas itu ya waktu itu ya. benar. Intinya itu sih, kayak aku lebih ke flexible dieting, aku ngitung kalori setiap hari gitu. Jadi kayak hari ini aku udah minum susu protein berapa kali, kemudian aku makan apa aja itu aku catat, ada aplikasinya gitu. Jadi roughly ya kira-kira sekitar 2.200 sampai 2.500 kalori per hari gitu. Memang sih hitungannya nggak exactly, tapi at least kita nggak exceeded dari 5.000 sampai 6.000 kalori yang which is itu berlebihan buat badan kita gitu. Itu sih. Oke. Flexible gitu. Flexible diet ya. Dieting, yes. Itu cuma bisa dilakukan sama Oki, jangan coba-coba yang lain. Bisa, semuanya bisa. Yuk. Asal dia juga olahraga. Iya, benar. Ya kan? Kalau dietnya sembarangan kayak begini, hey mimpi kamu ya. Gitu. Oke, nah kayak sejauh nih Oki workout di Paradigm Fitness, what do you feel, what do you think about us? Sebelumnya kan memang aku nggak di Paradigm ya, karena Paradigm juga baru ini ya, maksudnya sebuah gym yang baru lah ibarat gitu ya. Nah kalau pengalaman aku compare dengan tempat lainnya gitu ya, Paradigm itu one of a kind, memiliki konsepnya sendiri dan juga pastinya yang paling penting adalah alat-alatnya. Kayak yang aku lihat, alatnya bagus, terus juga ini sekarang kayak promosi tapi nggak, ini bener dalam hati juga, karena bukan jarang, bahkan nggak ada ya tempat gym itu ada wall climbingnya. Mau cari di mana gitu ya. Kalau aduh lagi bosen nih misalnya, aduh mau main-main wall climbing, bisa langsung ke corner yang sebelah sana gitu. Terus kalau mau main rope, main tali, main manjat segala macam juga ada. Calisthenics, gak usah panas-panasan gitu ya. Cowok-cowok SCBD mungkin gak mau pernah panas ya. Ada calisthenicsnya indoor juga dan safety-nya aman dan segala macam ya. Terus buat kardionya ada, functional training, lengkap lah gitu kan. Makanya ketika aku ngeliat Paradigm, wow, luar biasa sih. Dan aku senang banget nge-gym di Paradigm. Wow, thank you. Ini from the depths of my heart, beneran loh, ini beneran. Thank you. Review Yuyur ya. Yuyurli, mana. Dan paling penting apa coba Kak? Lokasinya tuh di tengah kota. Aku mau keluar tinggal tol, nyampe. Mau meeting di pusat, di situ. Deket mall juga dan segala macam. Jadi memang one stop solution sih buat orang-orang yang sibuk gitu. Jadi di tengah kota tuh it's very great. Harapannya sih ada buka cabang lagi ya, jadi lebih. Ini mau di-spill nggak hari ini? Enggak, jangan ya. Kok jadi take over gitu ya. Ya sorry. Kebetulan habis podcast ini aku akan sign. Oh, penasaran di mana? Coba komen di bawah ya. Sign kontrak ya. Bismillah ya. Oke, nah jadi ini ya, jadi sebenarnya kalau misalnya ada orang-orang yang kayak aku sibuk nggak bisa nge-gym kesini macet, itu excuse ya. Excuse banget. Bahkan aku pernah bahas juga di podcast sebelumnya bahwa saya memasukkan olahraga itu ke dalam hidup kita gitu, nggak dipisahkan kayak gitu. Misalnya kita nggak makan, kita bakal kelaparan dan mati gitu ya. Sama kayak olahraga juga gitu, kalau olahraga kita bakal nggak sehat gitu. Jadi jangan dipisahin, menurut aku gitu sih. Mindsetnya diubah gitu. Bener-bener. Wah seneng loh hari ini kita ada review Yuyur ya. Iya benar banget. Dibandingin kita review hidup orang. Jangan. Maaf, jadi gosip nih. Iya. Jangan dong, jangan dulu ya. Atau review member lain. Jangan. Jangan. Review aku aja mumpung aku di sini. Berapa harga outfit kamu? Berapa harga outfit gym kamu gitu ya. Benar. Juga tuh ya. Ini bagus tuh. Oke, kesibukan. Oke. Bagaimana kesibukan sekarang? Kesibukan sekarang aku masih ngajar dosen. Boleh sebutin merek nggak sih? Boleh ya di London School. Di London School masih ngajar. Terus buat Fakultas Komunikasi sama Bisnis.
Kemudian aku sekarang juga TV host di di salah satu acara TV lah gitu ya. Terus aku juga founder Caldare Champ, itu pageant camp untuk orang yang mau persiapan ke pageant atau misal public speaking, nah bisa berlatih di campnya aku gitu. Wow. Terus ya sebagai health influencer sih dan sebagai member Paradigm Gym. Itu kesibukan ya bener, setiap hari itu kesibukan dong ya, rutin ya gitu-gitu. Banyak loh, multifungsi. Multitasking mungkin ya. Kalau multifungsi tuh kayak jadi ruangan ya. Multifunction. Ballroom kali Ballroom kali Oke, ya gitu. Gitu sih Kak, itu kesibukan kira-kira kayak gitu. Lecture kayak begini setiap hari mahasiswanya Sir Oki foto dong, Sir Oki foto gitu gak sih? Gitu kali ya. Enggak sih. Masa? Mungkin mereka pada jaim kali ya. Enggak. Biasa sih student-student kalau aku sih sama mahasiswa lebih ke kayak temen sih gitu. Karena menurut aku kalau misalnya kita bikin gap terlalu jauh juga mereka nanti jatuhnya nggak nyaman. Kalau misalnya aku rangkul mereka seperti teman mereka akan cerita tentang keseharian mereka. Maksudnya mereka akan lebih lepas gitu ketimbang aku kayak oke, gue dosen, lu mahasiswi gitu. Nanti jatuhnya mereka nggak bisa berekspresi dengan bebas kayak gitu. Jadi tapi tetap ada foundation to respect satu sama lain gitu. Gitu. Kok pas angkatan aku nggak ada yang sekeren ini sih? Masa sih kita satu angkatan? Sorry bukan satu angkatan. Angkatannya jauh tapi satu kampus. Iya, gitu. Angkatan berapa sih kalau bisa di rumah boleh tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Ya. Aduh kayak gue terakhir kali diundang di sini kayaknya. Tapi aku tuh waktu pas kuliah itu, aku tuh kupu-kupu banget. Oh kuliah pulang. Kuliah pulang. Tapi tetap tanggung jawab. Okay. Oh, tanggung jawabnya gimana? Tanggung jawab. Harus selesai on time. Iya. Yang penting itu sih, yang penting. Iya. Lihat aja hasilnya sekarang. Iya, wow. Mana? Hasilnya Oki Alparesi. Oh, ya kan. Buk lak ya. Okay. Nah, terus tadi ada apa juga Caldare. Nah, itu juga menarik tuh. Itu bisa ceritain nggak Caldare Champ itu apa sih, Sir Oki? Oke, Caldare Champ itu sebenarnya dibuka atau dibuat itu karena ketertarikan aku dan partner kerja aku di dunia public speaking waktu itu. Karena aku dan Iqbal adalah dosen public speaking kebetulan sama, dan kita sama-sama terjun di dunia pageant waktu itu ikut Element of the Year. Nah pas aku selesai Element kemudian juga selesai supranasional juga gitu, terus aku mikir kayaknya ilmu ini pengen aku tularin deh gitu. Nggak cuman aku ngajar di LSPR aja, tapi aku bisa ngasih sesuatu yang aku suka di dunia public speaking dan pengalaman aku di dunia pageant. Nah jadi aku ngeliat ini, oh kayaknya kita buat deh Iqbal gitu. Kita buat awalnya itu khusus untuk cowok aja. Karena pageant camp buat cowok itu belum ada gitu. Nah seiring berjalan waktu ternyata ada demand juga dari beauty queen juga yang minta masuk ke Caldare juga. Jadi akhirnya udahlah kita buka buat semuanya aja gitu. Nah itu sih awalnya kenapa didirikanlah Caldare Champ ini gitu. Wow. Ketertarikan antara public speaking dan pageant kita gabungin gitu. Oke, nah kalau misalnya kayak ada orang yang interest nih untuk daftar di situ, apakah mereka harus terlibat dalam satu pageant event atau gimana? Kalau misalnya mau daftar bisa nanti